Mungkin Jaren ini yang tanya ya. Dia mungkin dapat jawabannya, ya kamu kosong aja, kamu kosong aja, kamu kosong aja. Pikiran kita itu sangat unik dan sangat luar biasa. Kita bisa iri, kita bisa marah, kita bisa benci, kita bisa tak suka. Jawabannya ada di pertanyaan Sobat Maigen, yaitu bersujud, yaitu kosong. Banyak hal dalam urusan bahasa itu tak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Halo Sobat Maigen, selamat datang di Inspirasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana caranya agar tidak melekat pada hal-hal duniawi. Tidak jarang kita sudah mengetahui bahwa ini salah dan tidak boleh dilakukan. Namun tetap saja dilakukan. Apakah ada tips supaya saya bisa berubah? Jawabannya selain kosong ya. Ya, mungkin Jaren ini yang tanya ya. Dia mungkin dapat jawabannya, ya kamu kosong aja, kamu kosong aja, kamu kosong aja. Sebenarnya, Sobat Maigen, nanti ujungnya lari ke sana juga. Memang tidak semua hal itu bisa didapat dari kosong. Kita juga butuh cara-cara, tip-tip agar memudahkan kita untuk mengatur diri kita dan mengalahkan diri kita. Baik, pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan beberapa tips yang Sobat Maigen bisa lakukan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya tidak lagi melekat pada hal-hal yang duniawi? Sobat Maigen, kita harus tahu cara mainnya pikiran kita, cara bekerjanya pikiran kita. Pikiran kita itu sangat unik dan sangat luar biasa. Ya, Laumu sudah menciptakan pikiran kita. Kalau kita fokus kepada satu hal, maka kita sulit untuk fokus ke hal yang lain. Kalau kita, misalnya ambil contoh, kalau kita penuh dengan suasana hati bersyukur, maka di saat kita penuh dengan suasana hati bersyukur, di saat itu juga kita tidak akan timbul niat yang penuh dengan kejahatan. Tidak akan timbul niat benci. Tidak akan timbul niat tidak suka. Tidak akan timbul niat iri. Atau timbul niat-niat negatif yang lainnya. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi dengan bersyukur. Inilah hebatnya Laumu menciptakan pikiran dan hati kita. Kita bisa menggunakan titik ini. Yaitu bagaimana kita memutarbalikkan. Kita merubah arah. Kalau selama ini saya selalu kepikiran hal-hal yang negatif, selalu kepikiran hal-hal yang jelek, mari kita ubah, kita balikkan. Mulai saat ini, kita berpikirlah ke arah yang positif. Kita berpikirlah ke arah yang baik. Misalnya tadi, saya sudah pernah sebutkan bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Memenuhi hati kita dengan syukur. Atau kita juga bisa berpikiran positif thinking. Kita melihat dari aspek positifnya. Ingat, waktu kita berpikir ke arah yang positif, maka yang negatif tidak akan datang memenuhi kita. Ini adalah caranya. Boleh dicoba. Ya. Apa aja sih hal-hal positif yang bisa kita pikirkan? Wah, banyak ya. Banyak sekali. Bisa, dan tadi seperti bersyukur. Bisa juga empati, simpati. Ya, kita melihat orang lain susah. Saya pengen bantu orang lain. Saya fokus membantu orang lain. Saya fokus memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, Sobat Maigen, waktu kita fokus untuk membantu orang lain, maka tidak akan lagi ada pikiran-pikiran negatif di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, atau kita penuh dengan aura yang positif. Ya, positive thinking. Kita adalah tipe orang yang positive thinking. Maka waktu kita penuh dengan positive thinking, hawa-hawa negatif, hal-hal negatif akan menjauh dari diri kita. Ini masih berhubungan dengan poin pertama tadi. Mari kita
ubah pola pandang kita. Kita ubah cara berpikir kita. Tentu tidak mudah ya. Tidak selamanya 24 jam kita berpikiran positif terus, yang baik terus. Memang ada kalanya yang negatif, yang tak baik, dia akan muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita bisa iri, kita bisa marah, kita bisa benci, kita bisa tak suka, kita bisa punya pikiran-pikiran yang jelek yang lainnya, yang negatif yang lainnya. It's okay, Sobat Maigen. Itu nggak masalah. Itu wajar. Kita masih manusia. Manusia itu masih ada kesalahan. Manusia itu tidak sempurna. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, ini yang paling penting. Waktu pikiran-pikiran negatif datang, hal-hal yang tak baik muncul di dalam diri kita, Sobat Maigen, jangan dilawan. Terimalah. Iya, saya tidak sempurna. Saya punya kekurangan. Saya masih emosional. Saya masih iri hati. Saya masih penuh dengan kebencian. Oke, nggak masalah. Terima dia. Dengan kita bisa menerima sifat buruk kita, baru kita bisa melangkah lebih maju. Yaitu bagaimana cara kita mengalahkan sifat buruk kita ini. Sebelum kita bisa menerima sifat buruk pikiran negatif dalam diri kita selalu nolak. Kita hanya menghabiskan waktu untuk bertempur menolak dengan sifat-sifat buruk pikiran negatif kita. Kita berhenti stagnan di sana. Tapi kalau kita bisa menerima kekurangan diri kita, sifat buruk dalam diri kita, kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Disinilah kuncinya. Begitu dia datang, terima. Kasih tahu diri sendiri, ya, saya belum sempurna. Saya terima semua sifat buruk itu. Tapi saya tidak berhenti sampai saya menerima aja. Saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana cara memperbaikinya? Misalnya, saya orangnya emosional. Maka saya belajar untuk menjadi sedikit lebih sabar. Ya, sedikit, lama-lama jadi bukit. 5 tahun, 10 tahun, emosi kita lebih berkurang dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu. Jadi begitu kita terima, kita perbaiki. Ya, saya emosional, saya belajar sedikit lebih sabar menghadapi orang, menghadapi situasi, menghadapi kondisi. Maka dengan perjuangan ini, ya, maka kita sehari demi sehari kita akan semakin tumbuh dan semakin kuat di dalam menghadapi kekurangan diri kita sendiri. Tentu, kekuatan sebagai seorang manusia itu sangat terbatas, Sobat Maigen. Disinilah kita butuh namanya khusyu. Kita butuh namanya bersujud. Kita butuh kekuatan laumu. Kita butuh kekuatan milefo untuk membantu kita yang lemah ini. Karena kita sadar, waktu kita menghadapi kekurangan di dalam diri kita kebanyakan tidak berdaya. Kita tak tahu harus melangkah dari mana. Kita tak tahu harus berbuat apa. Di saat kita terpuruk dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan uluran tangan dari laumu, dari Buddha Maitreya. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan tuntunan dari laumu dan Buddha Maitreya? Jawabannya ada di pertanyaan Sobat Maigen, yaitu bersujud, yaitu khusyu. Ya, tentu tak boleh meninggalkan khusyu ya. Boleh dicoba, tapi tetap dalam khusyu. Baik, ini adalah jawaban yang bisa Jose sharing bersama dengan Jaren yang menanyakan masalah ini. Oke, Sobat Maigen, karena masih ada sedikit waktu, Jose akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mengapa bahasa Mandarin sangat sering digunakan dalam berbagai dharma dan pembicaraan dalam wadah ketuhanan? Apakah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja? Pertanyaan bagus ya. Oke. Pertama, Jose ingin menjelaskan bahwa Buddha Maitreya, milefo kita, yang patung seperti ini, itu berasal dari China. Yaitu kelahiran Buddha Maitreya sebagai biksu berkantong di Zhejiang, itu ada di China. Maka otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin.
Karena ajaran utamanya, awalnya dimulai dengan bahasa Mandarin, maka banyak sekali dharma-dharma yang disampaikan di dalam wadah ketuhanan kita memakai bahasa Mandarin. Karena itu adalah bahasa ibunya dari Mahatau Maitreya. Kecuali ya, Milevo nggak lahir di Cina, Milevo lahir di Indonesia. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ini adalah faktor dari budaya dan peradaban. Halo Sobat Maigen, banyak hal dalam urusan bahasa itu tak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Begitu juga dengan bahasa Mandarin, banyak sekali istilah-istilah yang tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya akan hilang. Maknanya tidak utuh lagi. Maknanya akan berubah. Maka tak heran, ada beberapa hal kita memakai bahasa Mandarin. Oke, masih ambil contoh. Misalnya kata Zhuangyan. Zhuangyan diterjemahkan dalam Indonesia artinya mulia. Sobat Maigen, arti sesungguhnya dari Zhuangyan itu tidak hanya mulia. Mulia adalah salah satu bagian yang ada di dalam arti Zhuangyan itu. Zhuangyan itu juga bisa megah sekali. Misalnya dalam sebuah bangunan. Wah, bangunan ini sangat megah. Nah, Mandarinnya, bangunan ini sangat Zhuangyan ya. Wah, megah sekali, agung sekali. Misalnya kepada orang. Wah, orang ini sangat Zhuangyan ya. Orang ini penuh dengan wibawa. Penuh dengan aura positif. Penuh dengan hawa kebenaran. Nah, itu Zhuangyan. Jadi, Zhuangyan dalam Mandarin tak bisa diterjemahkan dengan satu kata yang ada di Indonesia. Hanya bisa diwakili, misalnya dengan kata mulia. Tapi di dalamnya masih banyak makna-makna yang bisa kita bedah. Maka banyak kesempatan, mungkin Sobat Maigen bisa mendengar kata Zhuangyan yang sering dipakai. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini adalah kesempatan baik bagi kita, Sobat Maigen, kita belajar bahasa Mandarin. Karena belajar bahasa Mandarin itu memiliki banyak sekali benefitnya. Keuntungan yang kita dapat banyak. Ya, di luar dari wadah ketuhanan kita tahu kalau dalam dunia bisnis, ya kita kalau mau bisnis dengan orang Cina, kita harus pakai bahasa Mandarin. Biar bisnisnya lebih lancar, biar bisnisnya lebih nyambung, biar bisnisnya lancar terus, cuannya bisa banyak. Nah, itu juga salah satu keuntungan kita dapat belajar bahasa Mandarin. Nah, kalau di dalam wadah ketuhanan kita, kalau kita belajar Mandarin, kita bisa benar-benar mempelajari intisari dharma hati dari Maitreya, dari Milevo. Karena Milevo menyampaikan dharmanya dalam bentuk Mandarin. Tentu itu kan langsung to the point, langsung memahami dharma yang disampaikan. Tapi tidak perlu berkecil hati, kewajaran. Di Indonesia kita sudah sangat open-minded ya sekarang. Jadi banyak kesempatan kita menyampaikan Mandarin, juga ada menyampaikan terjemahannya. Biasanya kalau host pribadi, kalau host ada menyampaikan bahasa Mandarin, host akan menjelaskan makna dari Mandarin itu. Sehingga bagi Sobat Maigen yang kurang begitu mengerti Mandarin, masih bisa mengikuti apa sih yang disampaikan di dalam Dharma dalam kelas hari itu. Ya, lebih kurang seperti itu yang host bisa jawab dan host berikan. Nah, semoga ini bisa memberikan setitik inspirasi kepada Ciaran yang mendengarkan. Dan kalau Ciaran masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk scan QR Code di samping ini, atau boleh juga klik link deskripsi di bawah ini. Dapatkan inspirasimu, sampai jumpa di Inspirasi. Nah, oke, itu nggak usah dimasuk ya. Nah, aduh.